Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Kekasih Kristus, tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar apa yang firman Tuhan sampaikan membawa iman kita semakin mengerti arti pengorbanan yang Tuhan lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan sungguh memberkati rohani kami, dan kami semakin dibawa mengerti dan semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Bapa Surgawi, sekali lagi kami rindu terus urapi kami semua untuk terus dibawa menjadi pribadi-pribadi yang berguna, bahkan yang menyenangkan Engkau lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memberi dari yang ada. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Tawari 29 ayat 9. Demikian firman-Nya, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Kita mungkin sering menghadapi peristiwa di mana ada orang-orang yang datang untuk meminta sumbangan kepada kita, khususnya ketika ada acara-acara yang diselenggarakan oleh lingkungan kita tinggal atau komunitas bersosial, bahkan gereja di mana kita beribadah. Biasanya permintaan sumbangan seperti ini membuat kita bingung untuk ikut ambil bagian dalam memberi, apalagi banyak kegiatan yang dimintai sumbangan pada kita, sehingga menimbulkan kebingungan untuk memilih secara efektif acara atau kegiatan yang akan didukung. Kekasih, saat kapankah kita harus memberi? Apakah saat memiliki kelebihan? Memang memberi dari kelebihan adalah sesuatu yang logis. Seandainya tidak ada kelebihan yang kita miliki, apa yang mau diberikan? Bukankah sesuatu yang manusiawi di mana akan memprioritaskan kebutuhan kita terlebih dahulu? Konsep ini akan berpikir bahwa untuk diri sendiri saja masih kurang, bagaimana mungkin mau memberi untuk orang lain? Kekasih Kristus, kalau kita masih berpikir dalam kategori seperti ini, maka wajar kalau kita tidak pernah merasakan mujizat atau tanda-tanda heran dalam kehidupan. Orang yang masih berpikir dalam kategori logis yang berpikir seperti ini tidak akan pernah mengalami lompatan iman atau memperbesar kapasitas dalam kehidupannya. Jadi, dalam memberi, mulailah dengan memberi dari seberapa yang ada pada kita, bukannya berapa yang tersisa yang dapat kita beri. Perihal memberi dari yang ada, yaitu hanya itu yang dimiliki, merupakan sebuah tantangan iman. Hal ini dicontohkan di Alkitab melalui janda dari Sarfat ketika Nabi Elia meminta sepotong roti yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, di mana dalam percakapan yang ia lakukan dengan Elia, ia sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api dan mengolah tepung tersebut untuk dirinya dan anaknya. Setelah itu mereka mati. Tetapi janda tersebut mengikuti tantangan iman yang disampaikan Nabi Elia. Jika kita memiliki hanya itu yang ada, lalu memberi dari yang ada tersebut, itu tentu tidak mudah. Tetapi jika memiliki banyak, sudah seharusnya memberi banyak. Dan hal ini pun tentu tidak mudah, karena hati orang cenderung terpaut dengan hartanya. Kekasih Kristus, sesungguhnya Tuhan mengajar kita untuk memberi, bukan Ia sedang menguji kita, melainkan menjadikan kita pribadi yang murah hati agar mempunyai pengalaman bahwa dengan melakukan sikap memberi, kita tidak pernah akan kekurangan. Kebanyakan orang beralasan tidak dapat memberi oleh karena dirinya tidak mempunyai sesuatu yang layak diberikan kepada orang lain. Memang ini alasan yang masuk akal dan sangat logis. Sebab bagaimana mungkin dapat kita berikan kepada orang lain kalau kita sendiri tidak mempunyai apa-apa? Karena untuk dapat memberi, paling tidak kita harus mempunyai sesuatu. Pertanyaannya, benarkah manusia hidup tidak mempunyai apapun? Jangan-jangan alasan yang dilontarkannya karena tidak mempunyai niat dan memang tidak tergerak untuk memberi.
Dalam memberi diperlukan niat dan motivasi yang benar. Kekasih, memberi dari yang ada pada kita itu merupakan suatu pengorbanan dan mempertaruhkan seluruh hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh pemberian tersebut dalam Markus 12 ayat 43 sampai dengan 44 yang menceritakan tentang seorang janda miskin memasukkan uang ke peti persembahan. Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang janda yang miskin memberikan uang persembahan dari kekurangannya, yaitu semua yang ada padanya, dan itu merupakan seluruh nafkahnya. Janda ini memberi dari semua uang yang ada padanya, maka secara manusiawi ia tidak lagi mempunyai jaminan hidup, minimal untuk hari itu pun tidak. Janda ini melakukan karena ia sangat meyakini bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Bisa saja si janda itu memberikan hanya sebagian dan sepeser lagi untuk membeli makanan agar dia bisa hidup hari itu. Kisah janda ini memberi contoh untuk kita, di mana dalam menjalani hidup terkadang ada yang disisakan, yaitu tidak sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Kekasih, memang dalam memberi itu adalah hak kita, tetapi perintah untuk memberi entah itu besar maupun kecil, berilah dengan tulus hati. Bagi Yesus, besarnya jumlah pemberian itu tidak pernah dipersoalkan. Yang penting adalah ketulusan hati dari apa yang kita korbankan. Pernahkah kita dalam hidup ini memberi bukan dari kelimpahan atau kelebihan kita, tetapi memberi dari kekurangan kita? Sekarang, bila kita ingin memperbesar kapasitas hidup, belajarlah memberi dari yang ada, dan mungkin itu sesuatu yang tidak memiliki nilai yang cukup berarti. Tetapi jika kita mau memberi untuk Tuhan, hendaklah kita mau mengikuti seperti seorang janda miskin. Maka Tuhan sangat memperhitungkan apa yang kita lakukan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang Kau berikan pada hari ini. Sungguh mencerahkan kami dan mendewasakan rohani kami, di mana kami dibawa untuk berani memberi dari yang ada, Tuhan. Bukan memberi dari kelebihan kami. Hendaklah seorang janda yang miskin memberikan contoh teladan untuk kehidupan kami. Dia mau berkorban untuk Tuhan. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kami, biarlah kami juga mampu melakukan pemberian-pemberian yang terbaik untuk Engkau. Itu pemberian dengan tulus ikhlas, bukan ingin menonjolkan sesuatu pemberian agar dilihat orang, agar orang memberikan pujian kepada kami, Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami melakukan hal itu. Tuntun kami, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.